Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dinda Azila dengan NIM 3223001, Muhammad Arfan dengan NIM 3223013, dan Riyadatil Kolbi dengan NIM 3223024. Izin mempresentasikan makalah kami dengan judul Volatilitas Harga Emas dan Ketidakpastian Ekonomi, Analisis Naratif Kebijakan Moneter di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel kami yang berjudul Volatilitas Harga Emas dan Ketidakpastian Ekonomi, Analisis Naratif Kebijakan Moneter di Indonesia. Pada saat ini, harga emas di Indonesia mengalami peningkatan sekaligus perubahan harga yang cukup tinggi atau yang sering disebut sebagai volatilitas. Kondisi ini membuat emas menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, misalnya terjadi inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, ataupun ketidakpastian global, masyarakat cenderung memilih emas sebagai aset safe haven, atau aset yang dianggap lebih mudah atau lebih aman untuk menjaga harta kekayaan masyarakat. Volatilitas harga emas sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan kondisi ekonomi global. Jika faktor-faktor tersebut mengalami perubahan, maka harga emas juga akan ikut berfluktuasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, emas memiliki peran penting yaitu sebagai sarana menjaga nilai harta atau dikenal dengan konsep hifz al-mal dalam maqasid syariah. Oleh karenanya, emas tidak hanya dipandang sebagai alat investasi, namun juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Dinamika volatilitas harga emas. Volatilitas merupakan kondisi ketika harga suatu aset itu mengalami perubahan baik naik maupun turun secara cepat dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, volatilitas harga emas menunjukkan bahwa harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta sentimen pasar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi volatilitas harga emas itu sendiri, diantaranya yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, ketidakpastian ekonomi global, serta ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Contohnya, ketika inflasi mengalami peningkatan atau kondisi global tidak stabil, masyarakat dan investor biasanya memilih menyimpan aset dalam bentuk emas karena dianggap lebih aman. Hal tersebut menyebabkan permintaan emas itu dapat meningkat dan harga emas pun akan ikut naik. Dampak dari volatilitas ini yaitu harga emas dapat berubah dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu, emas juga menjadi indikator persepsi resiko ekonomi. Dikarenakan semakin tinggi ketidakpastian ekonomi, maka minat masyarakat terhadap emas juga akan semakin besar. Dengan demikian, volatilitas harga emas dapat menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi pada saat itu. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil, justru harga emas sering naik? Nah, hal ini terjadi karena inflasi memiliki hubungan yang erat dengan harga emas. Ketika inflasi meningkat, nilai uang cenderung menurun sehingga daya beli masyarakat ikut melemah. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mulai mencari aset yang dianggap lebih aman untuk menjaga nilai kekayaannya. Dan salah satu pilihan utamanya adalah emas. Biasanya, saat ekonomi sedang tidak stabil atau terjadi ketidakpastian global, permintaan terhadap emas akan meningkat. Dan hal ini mendorong harga emas ikut naik. Jadi, volatilitas harga emas sebenarnya mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi dunia sedang bergerak dan seberapa besar tingkat ketidakpastian yang terjadi. Lalu, kenapa sih emas selalu menjadi pilihan ketika terjadi krisis ekonomi atau gejolak pasar? Emas dikenal sebagai safe haven, yaitu aset yang dianggap mampu mempertahankan nilainya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika pasar keuangan mengalami tekanan, investor biasanya lebih memilih emas karena nilainya relatif lebih stabil dibandingkan aset lainnya. Selain itu, emas juga diakui secara global dan memiliki nilai intrinsik, sehingga dianggap mampu melindungi kekayaan dari penurunan nilai mata uang. Nah, karena alasan itulah, emas sering menjadi pilihan utama masyarakat saat menghadapi inflasi tinggi atau ketidakpastian global
seperti yang terjadi saat ini. Kalau dalam perspektif Islam, apakah investasi emas diperbolehkan? Dan bagaimana sih aturannya? Jadi, dalam Islam, emas dapat dikaitkan dengan konsep hifz al-mal, yaitu menjaga dan melindungi harta. Emas dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu mempertahankan nilai kekayaan masyarakat. Namun, transaksi emas tetap harus mengikuti prinsip syariah. Artinya, harus terhindar dari riba, tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, serta tidak bersifat spekulatif berlebihan. Jadi, investasi emas dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan jumlah uang beredar di Indonesia. Bank Indonesia menjalankan fungsi tersebut dengan instrumen seperti suku bunga, versi besar terbuka, dan pengelolaan likuiditas. Perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga emas, karena emas sering dijadikan aset dilindungi nilai. Ketika terjadi inflasi atau ketidakpastian ekonomi, jika jumlah uang beredar meningkat dan suku bunga rendah, masyarakat cenderung membeli emas sehingga harga emas naik. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat menekankan permintaan emas dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah tidak mengatur harga emas secara langsung, tetapi menjaga faktor-faktor fundamental ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas sistem keuangan agar volatilitas harga emas tetap terkendali. Selain itu, pengawasan terhadap perdagangan emas dan koordinasi antara lembaga keuangan dilakukan untuk mencegah spekulasi berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar. Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter bertujuan menciptakan kestabilan ekonomi yang adil dengan menghindari riba, gharar, mesir, sehingga peredaran uang tetap terkait dengan sektor real dan kemaslahatan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.